Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menyajikan materi mengenai kepabeanan. Dan saat ini adalah materi mengenai apa yang kita sebut sebagai upaya hukum ya, dalam hal keberatan dan juga pengajuan banding oleh WP. Dalam hal ini WP adalah importir terkait dengan kegiatan impor apa yang dilakukan oleh importir. Jadi begini teman-teman, sebenarnya secara umum konsep keberatan banding ini bagi teman-teman mungkin yang di dunia perpajakan ini sama. Jadi keberatan itu adalah suatu proses ya, apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai, dalam hal ini Dirjen Bea Cukai ya, surat keputusan atau ketetapan, surat ketetapan itu diterbitkan oleh pihak Fiskus, dalam hal ini Bea Cukai, kalau dalam sengketa kepabeanan, baik itu berupa SPTNP, surat penetapan tarif dan nilai pabean, SPSA, SPPL, ataupun surat penetapan yang lainnya, sepanjang itu dikeluarkan oleh pejabat yang terkait, misalnya adalah pejabat bea dan cukai, maka itu bisa diajukan keberatan. Nah, dalam hal ini dalam konteks keberatan itu sendiri nanti adalah proses upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau importir di dalam menyatakan ketidaksetujuannya atas penetapan yang dilakukan oleh Fiskus atau dalam hal ini Bea Cukai. Jadi misalnya importir A dia mengimpor misalnya adalah mobil gitu ya. Kemudian dia membayar, dia self assessment, dia menghitung bea masuknya, kemudian juga pajak dalam rangka impor lainnya, itu kemudian dia laporkan melalui PIB, kemudian dia ajukan, kemudian dapat nomor pendaftaran, dia melunasi kewajibannya bea masuk, mungkin juga ada PPN impornya, PPh pasar dua-duanya, dan juga mungkin ada PPN BM-nya, dia melunasi itu. Nah, dalam sistem tata laksana kepabeanan di bidang impor selanjutnya, maka Fiskus atau Bea Cukai akan menetapkan jalurnya, jalur hijau, jalur kuning, atau jalur merah. Nah, dalam hal jalur merah mungkin ada pemeriksaan fisik. Nah, dalam hal jalur hijau itu kemungkinan bisa langsung keluar SP surat perintah pengeluaran barang. Nah, apabila hal itu yang diberitahukan dan yang sudah dibayar oleh importer adalah sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh PFPD, pejabat fungsional pemeriksaan dokumen, maka akan diterbitkan SPPB tersebut. Tetapi apabila Bea Cukai, PFPD tidak menyetujui tentang nilai yang diberitakan dilaporkan oleh importer tersebut, maka akan diterbitkan SPTNP, surat penetapan tarif dan nilai pabean, yang menunjukkan mungkin jumlahnya kurang bayar. Jadi menurut Bea Cukai mungkin yang diberitakan oleh importir mungkin adalah taruhlah 100.000 US dollar, tetapi berdasarkan nilai transaksinya ya, nilai pabeannya. Tetapi menurut Bea Cukai seharusnya bukan 100.000, tetapi mungkin 110.000. Jadi ada kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Nah, atas penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai tersebut, WP atau importir bisa mengajukan keberatan. Nah, keberatan diajukan kepada Dirjen BC dan kemudian dalam jangka waktu tertentu, 3 bulan, maka 60 hari ya, kemudian maka Pejabat Bea Cukai akan mengeluarkan surat keputusan atas keberatan tersebut. Nah, keputusan keberatan itu sendiri bisa
isinya bisa menerima seluruhnya atau sebagian, atau bahkan menolak secara keseluruhan. Maaf. Nah, apabila bea cukai menolak secara keseluruhan, maka pihak importer atau WP bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya berupa banding. Bandingnya kemana? Bandingnya dilakukan ke pengadilan pajak. Nah, selanjutnya di dalam pengajuan banding itu akan diperiksa oleh hakim dari majelis tertentu di pengadilan pajak. Nah, kemudian dari situ juga selama 12 bulan harus diputus. Kemudian selanjutnya dari majelis pengadilan pajak tersebut akan menerbitkan putusan atas sengketa yang diajukan banding tersebut. Jadi putusannya juga bisa kabul, tolak, atau sebagian, atau tidak dapat diterima, atau yang lainnya. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Jadi masih ada satu lagi, meskipun putusan pengadilan pajak bersifat final ya, dan mengikat, mempunyai kekuatan hukum. Dan ini pengadilan pajak bukan satu-satunya lembaga peradilan untuk memeriksa sengketa pajak ya, yang memang tidak bisa diajukan kasasi atau upaya hukum lainnya atas putusan pengadilan pajak. Tetapi bisa diajukan upaya hukum luar biasa berupa PK atau peninjauan kembali. Nah, upaya hukum PK ini dilakukan setelah terbit putusan dari pengadilan pajak, misalnya menolak, kemudian dari pihak WP atau importer atau kuasa hukumnya menyatakan tidak bisa atau tidak menerima hasil putusan dari pengadilan pajak, maka dia bisa mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung berupa peninjauan kembali. Begitu. Jadi demikian ya teman-teman, sekelumit mengenai selayang pandang ya, mengenai keberatan dan banding atas sengketa pajak, atau dalam hal ini adalah sengketa kepabeanan yang dilakukan di dalam upaya keberatan maupun banding dan juga peninjauan kembali. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan tetap semangat.